Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya Weli Karmila, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Muaro Jambi, memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah, bersyukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini, hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, kita bisa hadir di ruangan rapat SMA Negeri 1 Muaro Jambi dalam rangka kegiatan komunitas belajar SMA Negeri 1 Muaro Jambi yang dimotori oleh guru-guru penggerak dari SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Kemudian kalau populer kita sampaikan kepada Baginda besar Muhammad SAW, semoga kita senantiasa ikhlas dan istiqomah dalam menjalankan kita dan dalam kehidupan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muaro Jambi, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu guru penggerak, dan Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Muaro Jambi yang senantiasa berbahagia. Pada kesempatan ini kita diundang oleh komunitas belajar dan digerakkan oleh guru penggerak SMA Negeri 1 Muaro Jambi untuk mengadakan kegiatan. Kegiatan yang pertama itu adalah diseminasi budaya positif dan calon guru penggerak. Agar kegiatan ini berjalan dengan baik, marilah kita buka kegiatan ini dengan ucapan yang beragama Islam dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agama lain, marilah kita buka kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah untuk kegiatan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Mas Ibu, kemudian selamat pagi Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Jambi, selamat pagi Bapak Ibu pengajar yang sengaja diundang ke sini untuk dalam rangka eksplorasi dari hasil rapor pendidikan tahun 2022. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadiran Allah sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di sini. Kemudian salam dan salam dari kita senantiasa berdoa kepada Baginda Rasulullah Muhammad karena dengan senantiasa setiap hari, setiap waktu berselawat pada Baginda Rasulullah SAW karena syafaatnya dia bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, didasarkan oleh rapor mutu pendidikan di pola-pola pengembangan sekolah, pola-pola pembelajaran, dan pola-pola
ada sifatnya untuk mengambil sekolah berdasarkan dari pola pendidikan. Nah, dasar rapor pendidikan itu adalah asesmen nasional yang sudah dilakukan kemarin, materi yang mungkin yang insya Allah bisa dijadikan sebagai pelengkap atau bisa dijadikan sebagai acuan bagi kita untuk membuat proses pembelajaran di sekolah, dari proses-proses kawan-kawan kita yang mengikuti calon guru penggerak. Itu ada pemodelan atau ada hal-hal baru terkait proses pembelajaran yang diidentifikasikan sebagai yang kurikulum yang 14 ini. Saya rasa itu bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada pengarahan atau ada penjelasan lebih lanjut oleh Ibu Wakil Kurikulum atau langsung pada pembela nanti untuk memposisikannya. Saya rasa hanya itu saya tuju dengan lebih Surabaya. Selanjutnya kegiatan ini kita serahkan sepenuhnya kepada guru penggerak untuk guru penggerak untuk mengisi kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada Bapak Ibu yang ingin menjadi guru penggerak sudah dibuka guru penggerak angkatan 11 gitu ya. Kami serahkan kepada Ibu Poni, Ibu Riri dan Ibu Eli untuk dengan saya di sini membiasa kemudian Ibu Riri dengan Ibu Eli untuk mendefinisikan model strategis 4 budaya positif yang mungkin bisa kita terapkan semua di sekolah kita. Nah, sebelum itu seperti biasa untuk mencairkan suasana yang agak-agak ada ini, saya tanyakan sedikit dengan seperti ya. Oke, silakan dulu. Mohon kita sebagai petani dan anak guru kita itu adalah sebagai inputnya, kata Ibu. Jadi sehingga orang harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid itu bisa tumbuh sesuai dengan profil ajar Pancasila yang menjadi dasar kita sekarang ya di kurikulum kita. Next berikutnya. Nah, apa sih budaya positif tersebut? Apa itu budaya positif? Kemudian apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif?
Sudah ada nggak sebelum sudah. Oke, kita lihat hasilnya apa. Budaya positif merupakan kelanjutan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang guru harapkan. Peruntungannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan baik dilakukan siswa. Jadi hukuman atau penghargaan itu nanti baik atau tidak kita lihat berikutnya. Nah, konsep inti dari budaya positif yang akan kita bahas di sini itu adalah yang pertama ada perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan sudut tiga restitusi. Baik itu membujuk, menghardik atau mengintimidasi, memarahi, menggoda, mendidik terserah. Jadi salah satu megang tangan, kalau di sebelahnya coba maksa kawannya untuk buka tangan, bisa nggak? Dengan berbagai cara. Nah, dengan berbagai cara tadi, coba bisa nggak kira-kira? Tapi yang meletakkan tangan itu harus menganggap bahwa yang saya pegang ini sangat berharga loh bagi saya. Sangat berharga. Kira-kira bisa nggak teman-teman Bapak Ibu semua yang ada di sebelahnya itu membuka tangan tersebut? Coba. Kira-kira bisa nggak? Yang sebelumnya juga boleh buka tangan. Bisa nggak? Bisa buka kepala tangan tersebut? Tidak mau, mungkin ada juga yang mau, ya mungkin ya. Kemudian mengapa alasannya tidak mau? Tidak bisa. Yang mau berbagi. Oh, yang mau membuka berarti mau berbagi. mau berbagi. Kalau yang membuka ada yang membuka. Mau berbagi. Oke, berarti tuntutannya baik ya Bu ya. Oke, yang kedua coba, apakah Anda atau yang si B tadi menuntut kepala tangan Anda? Mengapa alasannya terus menuntut tadi? Yang menuntut tangan, kenapa mau menuntut tangan terus? Bukan kenapa menuntut tangan terus? Tadi yang menuntut Karena ada hamba-hamba dalam diri. Terus kenapa ya? berdua ibu ini sama ibu pun nggak bisa buka. Karena saya tidak mau membiarkan mereka membuka. Karena tidak mau buka. Oke, karena berusaha tidak mau membiarkannya. Atau tunjukkan jari atau yang memegang kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Siapa? Yang punya tangan kan? Oke, yang punya tangan dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, apa itu perbedaan dari stimulus respon dengan teori kontrol? Kalau perbedaannya itu stimulus respon itu realitanya kebutuhan kita sama. Kalau kontrolnya kebutuhan kita itu sebenarnya tidak beda. Baik anak atau kita itu berbeda dan sesama anak itu sendiri juga berbeda. Kemudian itu adalah modal berpikirnya ada yang menang atau kalah, tapi modal berpikirnya harus menang. Oke, next berikutnya. Nah, disiplin positif. Apa yang betul-betul jadi budaya positif tadi kan kita ada kalimat respon, kemudian ada disiplin positif. Pertanyaannya, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terbayang di benak kita? Biasanya kamu mendengar disiplin. Kira-kira apa yang disiplin? Apa itu? Oke, kalau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka itu dikatakan tidak disiplin ya. Berarti tetap pakai kata tidak disiplin ya. Oke, arti kata disiplinnya kepatuhan, ada kebutuhan kepatuhan. Disiplin itu berasal dari kata disiplin. Nah, ini boleh dibacanya. Yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin kebajikannya. Next, berikutnya ini yang nilai-nilai kebajikan universal. Menurut waktu berikan kriteria yang diinginkan atau dengan dosen. Next, berikutnya
Apa sih contoh-contoh nilai kebajikan? Nah, ini yang pertama, kalau di profil pelajar Pancasila, ini kita ada kenal ya, ini sudah terbiasa, ada beriman, bertakwa, pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkenal kritis. Ini nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila. Kalau dari itu, di religious program atau PIP itu nilai kebajikan ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Berhati, dengan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian berdasarkan esensial virtue itu adalah empati, rasa hati. Oke, jadi tadi kan kita sudah membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu sudah ada di lingkungan kita masing-masing. Setiap keluarga pasti punya nilai-nilai kebajikan sendiri. Ya. Mungkin kalau di pramuka nilai kebajikannya ada yang di dasar dharma pramuka. Jadi nilai-nilai kebajikan ini bisa kita gunakan walaupun ada paradigma. Oke, baik, diteruskan yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Biasanya orang ketika melakukan sesuatu itu karena apa? Biasanya. Kenapa, Bu? Karena ada tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu itulah yang dinamakan motivasi. Biasanya anak-anak murid kita itu melakukan sesuatu itu motivasinya apa? Sebagian besar, Bapak Ibu. Mendapat nilai, kemudian cari perhatian, kemudian apa lagi kira-kira? Menunjukkan kemampuan. Ada nggak kira-kira motivasi itu takut di sekolah? Ada. Itu adalah yang akan kita pelajari. Jadi motivasi perilaku manusia itu yang ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika siswa itu sepertinya patuh dengan kita atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita suruh, ada yang motivasinya adalah karena takut dihukum, takut nggak nyaman. Kalau dimarahin guru kan nggak nyaman ya. Nah itu motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua itu ingin dapat penghargaan. Mungkin banyak siswa kita. Nah ini adalah jenis motivasi ekstrinsik dari luar datangnya. Nah yang paling bagus itu adalah motivasi intrinsik. Jadi itulah yang akan kita kejar supaya siswa itu punya motivasi dari dalam. Apa itu? Jadi motivasinya itu yang paling bagus itu kalau siswa ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian yang jadi persoalan, kadang-kadang nilai siswa itu macam-macam kan Bapak Ibu ya. Nah, apakah semua nilai-nilai yang diyakini siswa itu bagus? Kira-kira? Tidak. Nah, itu karena apa? Karena dia punya dunia yang sendiri yang menurut dia bagus, keyakinannya mereka sendiri. Nah, itulah gunanya kita sebagai institusi, sebagai guru untuk memasukkan nilai-nilai kebajikan, untuk memasukkan nilai-nilai luhur itu ke dalam siswa kita itu supaya apa? Timbul motivasi intrinsik. Istilah yang sering kita dengar itu adalah ada hukuman, ada konsekuensi dan resikoan. Nah, yang pertama hukuman itu tidak terencana, bisa bersifat satu arah, maksudnya guru. Kamu coba keliling lapangan, kan gitu. Kamu nggak buat tugas, gitu ya. Pokoknya duduk di depan, kan gitu. Itu adalah bentuk hukuman satu arah. Bisa psikis, bisa psikis. Saya sering banget. Kemudian ada juga konsekuensi. Jadi kayaknya seperti dia terencana. Jadi tapi siswa itu tetap tidak nyaman. Misalnya, kamu tidak mengerjakan ya? Oke. Jadi kamu nanti tinggal di kelas ya mengerjakannya ya. Gitu. Itu ada nyaman nggak kira-kira kalau siswa diancam-ancam begitu? Tidak ya. Hukuman mana yang konsekuensi? Coba
Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman apa? Atau yang hukumannya itu. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Coba kita lanjutkan dengan 1 sampai 10. Di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, untuk berikutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita simpan ya Bapak Ibu. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Mari kita lihat jawabannya. Nah, Benar? Kayaknya ada yang salah ya Bapak Ibu. ada yang salah ya. Tuh, ada kaki lagi jawabannya konsekuensi ya Bapak Ibu ya. untuk sampai ke yang mana yang ideal ya. Jadi menurut Ibu, Bapak Ibu, konsekuensi dan hukuman ini bagus tidak diterapkan? Bagus. Oke, kita lanjutkan dulu kalau gitu. Oke, silakan. Nah, kemudian ada penghargaan. Oke, kita lihat ini dulu ya Bu. Penghargaan itu sebenarnya efektif nggak sih kalau menurut teori yang sekarang itu namanya teori kontrol. Jadi kan kita membahas teori baru kan. Oke, menurut Alfikon dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Itu saya harus dapat materi itu kayak kok bisa penghargaan itu tidak efektif ternyata. Nah, kenapa kok bisa dikatakan tidak efektif? Nah, ternyata kita kasih penghargaan itu cuma bisa untuk jangka pendek. Pengaruhnya cuma jangka pendek, padahal kita ingin untuk masa depan murid jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif gitu? Kemudian penghargaan itu bisa merusak hubungan. Misalnya gini, saya secara nggak sadar ya sering di kelas, bagus nak, ini. Kadang-kadang temannya itu karena kita kadang-kadang kan bukan merasa tidak adil ya, kadang-kadang spontan saja karena kebiasaan, kadang-kadang kawannya nggak suka, rusak nggak hubungannya. Iya. Kemudian penghargaan mengurangi kecepatan. Jadi di sini ini berdasarkan penelitian. Jadi ini berdasarkan penelitian itu ternyata kalau kita sering-sering memberi penghargaan, murid itu bisa mengurangi kecepatan dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Sering melakukan kesalahan dibanding orang yang dia mau sendiri gitu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas dan kreativitas. Nah, jadi kalau dia dari dalam diri, pasti dia akan menumbuhkan inovasi-inovasi baru. Dibandingkan nih, kalau dia inovasi karena ingin dapat duit, karena dia ingin dapat nilai A, pasti jelas ternyata setelah diteliti itu hasilnya berbeda. Kemudian penghargaan itu ternyata bisa menghukum. Contohnya apa? Kalau misalnya ada nih anak-anak yang biasa ranking 1, terus besok dia ranking 2, terasa nggak terhukum dia? Iya ternyata. Nah, jadi kalau menurut teori ini penghargaan itu tidak efektif dilakukan. Jadi hukuman tidak efektif, konsekuensi tidak efektif, dan penghargaan juga tidak efektif. Jadi yang efektif kira-kira adalah hukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer.
satu anak. Agak Nah, contohnya ini, lihat. Nah, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita suka hukum pasti hormat bendera 1 jam, gitu kan? Itu ternyata hukum. Jadi kita harus jelas-jelas nih di otak kita sekarang itu ini menghukum, gitu. Kalau membuat rasa bersalah kita sering banget bilang ini. Berapa kali bapak bilang, ibu bilang, kok kamu selalu mengecewakan ibu? Kamu gak kasihan dengan orang tua kamu? Kan begitu kan? Ya. Ternyata itu membuat merasa salah juga. Ya. makanya saya ya loh. Ada yang benernya Bu, kontrolnya di mana kita yang bagus. Oke. Penasaran. Kalau ini masih kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap ya. Jadi kalau yang sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak yang sekali dijajakan. Ya sudah lah apa, tapi lain kali jangan gitu lagi ya. Itu masih bisa ya, bedanya kita usahakan bergeser ya tadi ya, dari kumpul merasa bersalah, usahakan kita jadi teman. Dan lebih baik lagi nanti ini kan ada yang memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah ya, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya tidak ya. Ya, jangan diulang lagi. Nah, itu namanya pemantau. Kenapa? Karena memang sudah ada aturannya, harus pakai atribut sekolah kan. Jadi ya, kalau pemantau itu rata-rata kita selalu acuannya aturan, ada tata tertibnya ya barunya. Kemudian next yang terakhir, nah ini yang lebih baik sebagai manajer. Jadi kita kepala sekolah itu manajer, kita juga bisa jadi manajer. Jadi apakah kamu tahu kesalahan kamu? Iya. Bukan sekarang gini, ini sering kami lakukan, cuman anaknya udah kejadian. Nah, gimana caranya ini bisa boleh Kak? Nanti ada namanya keyakinan kelas. Dia yang bikin, kayak mana kalau dia yang melanggar. Selamanya kan kita bikin. Dia tidak sadar diri. Oh iya, itu baru. Ya itu yang kita berikan. Saya BK ya, sama BK. Ada apa nih? Ya, berkorban. Benar kata Bu Res, harus berkorban. Semangat. Bapak Ibu guru bertugas, kita masih panjang selagi kita masih jadi guru, kita masih bernapas. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kali lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ingat ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Yang ini yang membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Yang ini kayaknya. Kita sih ibu yang jadi kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ini Romi. Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ini happy banget. Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Akhirnya kali. Kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan. Sana cepat. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, yang posisi Tuhan, ya. Naren,
masih itu ya, ngegas juga masih. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Habis. Salahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kita lanjut yang berikutnya ya, sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan, ya? Baik Bu. Terakhir, ini yang paling bagus posisinya. Ayo kita lihat bagaimana kita praktekkan besok. Pikir besok pagi ini Septi. Itu tes Septi. Iya. Pikir pada sambil. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Baru dijawab. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, prinsip saling menghormati tersebut. Iya Bu, saya ingin Perbaiki masalah keterlambatan ini. bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terulang kembali lagi. Tidak ada. Baik Naren, terima kasih bersama kamu. Sekarang kamu pergi kembali ke tempat belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke. Setelah ini, minta tolong sekarang dong, kan? Tidak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Sangat menarik sekali permasalahan yang disampaikan atau materi ini bagi kami. Dari jenis-jenis hukuman ini, menurut saya rasanya kita semua sudah melakukannya, mulai dari yang pertama tadi hingga yang bagian akhir sudah dilakukannya. Namun mungkin karena siswa kita dengan latar belakang yang berbeda, maaf, kita jumlah kita 1000 lebih dengan latar belakang yang berbeda. Mungkin dari kelima jenis hukuman tadi Kontrol. Nasabah sebagai kontrol. ya 5 posisi kontrol tadi itu sudah kita lakukan.
Tapi yang terbaik tadi kan yang paling akhir, manajer. Namun mungkin karena situasi kondisi sosial dan lingkungan kita di sini juga berbeda dengan yang lain, mungkin tidak bagaimana ya? Mungkin kalau menurut saya itu dikondisikan atau dicocokkan saja dengan lingkungan kita seperti itu. Karena siswa kita ada yang kita gunakan cara yang seperti ini, ternyata tidak bisa. Nah, berarti kita gunakan cara yang seperti ini. Karena individu di sini berbeda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ega. Nah, jadi kalau menurut yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran di CGP itu, bahwa posisi 5 itu memang kita harus lalui semua, karena tidak mungkin begitu kita langsung ke posisi manajer. Tapi jangan terlalu lama di dalam posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, membuat di bawah kita jadi turun. Nah, paling tidak itu posisi pemantau dan manajer itu yang terbaik kalau menurut teori, dan mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Pendekatan lain yang bisa kita lakukan untuk supaya kita bisa sampai ke posisi manajer dan pemantau. Ada caranya. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kasih aku dulu ya. Oke, Bapak Ibu, ini ada suatu kasus. Saya kecewa sekali dengan kamu. Di posisi kontrol apa kira-kira, Bapak Ibu? Dengan kamu di posisi kontrol apa kira-kira, Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa tadi tuh yang membuat merasa bersalah tadi? Oke, ya benar. Untuk yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang pertama apa hukum? Oke. Kemudian apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke. Langsung tahu gue pihak bintang calon CGP berikutnya. Oke, next. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Jangan cemas. Oke. Kemudian kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke. Supaya bisa jadi manajer ketika menghadapi permasalahan siswa itu seperti apa? Ada langkah-langkahnya, dan nanti ada kita berbagi praktek yang sudah kami lakukan. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita menghadapi persoalan dengan murid, ada masalah, itu harusnya dialog, gitu ya. Dialog itu seperti apa? Oke, lanjut. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi apa sih yang dilakukan ketika menghadapi permasalahan? Itu kita jangan langsung kamu ini gitu. Seharusnya Jangan langsung. ya, jadi langkahnya itu bilangnya gini, ibu sama bapak guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi, itu salah satunya. Atau semua manusia itu pernah loh berbuat salah. Jadi kita stabilkan dulu identitas dia supaya dia kembali ke dirinya dulu. Kalau orang lagi stres, lagi marah, kita marahin lagi kan langsung banting gitu ya, tidak akan ketemu gitu. Kalau teori. Ya, tapi sebenarnya teori itu bagus sih. Iya, mungkin karena kita belum terbiasa. Kan kayak kita dulu juga butuh waktu untuk menerima sesuatu. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Oh, ibu tahu, kalau ibu mungkin di posisi kamu paling ibu nggak tidur lagi kalau kamu ya mungkin ibu acak-acak gitu. Jadi kayak kita memvalidasi tindakan yang salah. Atau misalnya pasti kamu patut bangga misalnya ketika berantem gitu kan, karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi divalidasi dulu tindakan yang salah gitu. Jadi apa kira-kira nilai keyakinan yang kita punya ini gitu? Apakah menurut kamu bagus gitu?
Jadi langkah-langkah itu walaupun susah, itu kalau kita ingin menjadi posisi manajer, itu tahap-tahapnya dilalui dulu. Dari yang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi manajer itu adalah sifatnya tidak menyelesaikan persoalan murid, tapi muridlah yang diusahakan untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Oke, ini salah satu contoh penerapan yang sudah dilakukan di salah satu tugas CGP. Tapi tengok. Ayo. Karena ini yang sudah dilakukan. Oh, cocokan. Ada dengan siapa? Paparean. Dengan paparean. Suaranya kurang keras, tapi intinya itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, itu nanti kalau mau cari contoh, bisa nanti saya kasih ke Bapak Ibu ya. Karena waktu. Assalamualaikum Meno. Oke, kita lanjutkan dengan Bu Weli, silakan. Oke, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan materi tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang kita sepakati secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Kemudian, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Nah, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di kelas itu menggunakan kalimat peraturan kelas atau menggunakan kalimat keyakinan kelas. Nah, peraturan kelas. Oke. Bapak Ibu, sebenarnya kata peraturan itu adalah ada nilainya, nilai di dalam yang terkandung di kata peraturan. Nah, yang keyakinan kelas karena ada nilai di dalamnya. Nah, contoh kalimat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendara? Kemudian, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Nah, penggunaan helm tadi yang ditanya Pak Emri, kenapa kita harus memakai helm? Apa sih tujuannya kita memakai helm, Bapak Ibu? Oke, untuk keselamatan. Berarti nilai yang terkandung kita harus memakai helm itu adalah nilai agar keselamatan. Terus mengapa kita dilarang merokok? Apa nilai yang terkandung? Kesehatan. Kesehatan, ya, menjaga kesehatan. Nah, nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang disebut dengan keyakinan. Nah, keyakinan yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tertular, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebaikan di balik peraturan tersebut. Nah, sekarang sudah maksudnya menurut Bapak Ibu nih, kalau kembalikan barang ke tempatnya. Nah, apa sih nilai kebaikannya atau keyakinannya? Kita harus Supaya rapi. Disiplin. Oke, ya.
Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kebaikan. Selain itu Nilainya apa? keselamatan. Kebaikan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Nah, inilah nilai kebajikannya. Kembalikan barang ke tempatnya. Artinya kita harus mempunyai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kita harus saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Artinya keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Itulah nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan kepada murid-murid kita. Nah, ini adalah dokumentasi saya membuat keyakinan kelas di kelas 12 MIPA 5. Di mana di sini saya meminta kepada siswa itu mengutarakan maunya peraturan di kelasnya itu bagaimana. Kemudian mereka menempelkan di kertas tadi itu di dinding. Kemudian saya juga menyepakati dengan siswa tersebut merubah kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Kemudian di sana itu kalimat keyakinan kelas berikutnya, dilarang berlambat. Sudah positif? Belum. Ganti dengan apa yang berikutnya? Menurut saya, ayo. Datang bentar. Di mana pertama-tama saya meminta kepada siswa untuk mengutarakan apa peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Nah, kalau misalnya udah sepakat, artinya mereka memiliki nilai di dalamnya, artinya adanya motivasi intrinsik yang mereka hadiri sendirinya tanpa harus kita paksa atau kita dorong. Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya mereka udah sadar, otomatis kalau mereka datang terlambat, mereka paham nilai apa sih yang mereka langgar, yaitu adalah nilai disiplin, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Jadi ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan kalau kita melakukan keyakinan kelas. Ya, sama seperti Bu Wedi tadi. Sama seperti Bapak Ibu tadi, tentu kita rubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Jadi kan tentu ada restitusi yang dilakukan. Restitusi yang dilakukan itu kan salah satunya menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya dia sudah melakukan kesalahan, kita kembalikan sama dia, menurut kamu ada nggak yang kamu langgar di sini? Dengan apa yang kamu langgar di sini? Kita kembalikan sama dia. Nah, jadi prinsipnya kayak gitu, yang menurut saya tidak sesuai. Saya terlambat. Jadi kalau kamu terlambat, apa yang kamu langgar? Disiplin kita kembalikan sama dia. Menurut kamu itu salah atau tidak? Kalau dia bilangnya salah, berarti dia sudah insya Allah yang benar salah. Memang kita sudah cara itu Bapak Ibu ya, tapi kita berusaha. Ayo ini adalah bentuk pembentukan keyakinan kelas. Nah, biasanya keyakinan kelas itu bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan.
Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana Bapak Ibu kira-kira akan menerapkan keyakinan kelas atau belum? Dicoba. Oke. Apa dendanya? Misalkan dikasih apa? Didenda lah Bu. Enaknya orang tuh tidak kasih denda kalau kita tidak datang. Sekarang dendanya apa? Kalau ibu tidak ada butuh apa-apa, sekarang kamu lah ini. Bu, gini. Ternyata sesaat realisasinya tidak ada gitu. Nah misalnya Bu, kalau kita bisa absen ya, kalau ngirim surat lewat dari jam 8, berarti surat itu apa? Tapi kalau sebelum jam 8 itu dihargai lah surat itu, izin apa-apa ini dihargai. Ternyata realisasinya mereka tetaplah membuat surat di atas gitu-gitu, tidak ada dihargai juga, kayak apa kesepakatan kelas itu tadi. Nah itu macam mana tuh? Yang individu di kelas tuh memang tidak sadar sampai saat sekarang, walaupun kita juga kita sudah mencoba dari hati ke hati ya. Nah, tapi sampai sekarang mereka ya tetap belum tidak berubah. Ya, jadi ini misalnya nih, saya kan pernah juga tanya, kita kan dituntut jadi manajer, sudah kita lakukan tapi dengan segala upaya Bapak Ibu. Jangan kita nggak baru sedikit ngasih treatment, tapi langsung saya sudah melakukan segala sesuatu gitu. Kalau asal kita sudah melakukan secara treatment yang kita bisa, maka kita kembalikan ke siswa. Karena menurut teori kontrol teori pilihan itu yang bisa mengendalikan diri adalah mereka, bukan kita. Jadi kita adalah sebagai pembimbing. Kalau kita sudah semua melakukan itu dengan sebaik-baiknya dan mereka tidak kembali ke jalan yang diinginkan, maka kita kembalikan ke siswanya. Karena yang bisa mengatur dirinya, yang membolehkan dirinya itu kita atur adalah mereka. Gitu. Jadi ilusi kalau kita anggap, oh saya berhasil mengontrol kamu, tidak. Jadi kita tuh kayak bisa mengontrol mereka. Kenapa? Karena mereka membolehkan kita mengontrol diri mereka. Jadi kita kembalikan saja dan berdoa kepada Ada kekalanya lagi. Iya, berdoa. materi yang selanjutnya yaitu kebutuhan dan manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar tubuh dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita ini memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, seperti kita ingin makan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, seperti rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, seperti harga diri. Terus keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang keempat adanya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima itu kesenangan, senang bermain, humor dan tertawa. Nah, contoh ini Ibu. Ibu Ria, guru kelas 2 SMA, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Angga. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Angga yang sering kali meminta bekal makan siang mereka. Dengan fakta, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Anda melakukan hal itu? Nah, dari 5 Tuhan manusia, Angga ini dipenuhi di mana? Dia suka mengambil makan semuanya. Dia itu apa? Ada makan. Oke. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, kalau misalnya Angga di posisi bertahan hidup karena Angga lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, artinya Angga mencari perhatian. Kemudian penguasaan, dia merasa hebat karena semuanya jadi takut menuruti keinginannya. Kemudian yang keempat kebebasan,
Angga merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Yang kelima, kesenangan. Angga hanya iseng dan dia menikmati ekspresi yang semuanya yang saya kembalikan lagi kepada Ibu Lili. Yang bisa kita simpulkan bersama-sama itu yang pertama, bahwa murid itu punya kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Maka ketika dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, kadang-kadang caranya adalah dengan membuat kesalahan gitu. Jadi kita sebagai guru harus punya berdialog gitu. Jadi dialog dulu sebelum memberikan hukuman dan lain-lain. Oke, berarti kan ada paradigma, kemudian ada disiplin positif, ada keyakinan kelas, ada positif motor, ada kebutuhan murid untuk kebutuhan karena informasi kebutuhannya dia melakukan masalah. Dan sebagai guru posisi kita gimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dari masalah tersebut supaya jangan terlalu lebar, bagaimana cara kita mengembalikan masalah tersebut kepada dia bisa menyelesaikannya, dia bisa buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Lalu pada itu jadi semuanya selalu berkaitan dengan adanya keyakinan kelas, dengan adanya kebutuhan tersebut, dengan adanya paradigma tersebut, maka insya Allah supaya kita bisa mencipta yang namanya budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga nanti juga ini bisa membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran kita, dalam proses pembentukan kita sebagai anak murid kita sebagai petani, kita sebagai guru, supaya dididik juga dengan baik. Terima kasih. Saya Poni Berusan, Guru Montoriana dan Melo Pemila mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami berdoa di sini, kami berkomunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas sama-sama nanti ya, keyakinan kelas apa yang akan kita wujudkan untuk kelas 12 IPA 5. Nanti sama-sama sepakati keyakinan kelas ini yang telah kita buat. Paham tugasnya? Nah, nanti setiap kalian tulis di bagian belakang. Yang kalian buat ini kita ganti menjadi kalimat yang positif ya, paham? Oke, ini di sini jika ada siswa atau guru yang berbicara di depan, kita harus mendengarkannya. Udah positif belum kalimatnya? Belum kan? Jadi kita bikin menghormati guru, ya. Oke, silakan ditulis. 1, menghormati guru. Kalimat keyakinan kelas berikutnya, dilarang terlambat. Udah positif? Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Atau kita ganti menjaga kebersihan kelas aja ya. Oke. Kita rincikan lagi, artinya mana yang sama,
menghormati guru, oke, setuju? Tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, jujur pada saat mengerjakan tugas. 8 ya, keyakinan kelas. Misalnya nih, yang menghormati guru itu adalah sebuah perilaku atau termasuk terdengar atau terlihat. Perilaku, oke. Terdengar nggak menghormati guru? Menghormati guru terlihat tidak? Ya, terlihat kan? Oke, terus kemudian menjaga kebersihan kelas. Perilaku, terlihat. Terdengar? Oke. Sudah ya. Ini adalah tabel Y yang terlihat, terdengar, dan perilaku. Nah, untuk yang selanjutnya belajar. Apa lagi? Yang tugas. Lagi. Menjaga nama baik sekolah. Bertanya saat pelajaran disampaikan agar pelajaran itu jelas. Oke. Sekarang selanjutnya yang bukan tugas siswa. Ayo, siapa yang mau maju? Bukan tugas siswa. Ini adalah bukan tugas siswa. Yang pertama melakukan tugas guru. Artinya bukan tugas siswa ya, itu adalah tugas guru. Kemudian merusak barang pribadi atau orang lain ya. Kemudian mengeluh. Sebagai siswa kalian tidak boleh mengeluh. Yang keempat menyakiti teman. Kita harus saling menghargai. Ya, oke ibu-ibu, kita udah membuat keyakinan kelas tadi ya. Ada 8 keyakinan kelas kita. Ibu minta kita menyepakati keyakinan kelas kita. Setuju? Setuju. Oke, mulai hari ini keyakinan kelas kita bisa dijalankan ya. Yang sudah kita buat bersama tadi dan kita udah sepakat juga dengan keyakinan kelas kita. Mulai hari ini nanti dan seterusnya tolong dijalankan keyakinan kelas kita demi kebaikan kelas kita sama-sama ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu tentang keyakinan kelas kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk ketua kelas tolong pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Presentasi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.